Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini yang masih berikan kesehatan kepada kita. Tentunya salawat terbaik untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Pada sesi kali ini kita akan membahas bagian yang penting dalam studi tokoh tentang merancang instrumen penelitian. Bagaimana menyusun instrumen penelitian dalam analisis dalam penelitian kualitatif untuk studi tokoh. Mari kita akan bahas. Insya Allah bisa membantu kita semua untuk menemukan dan menyelesaikan problemnya. Nah, sekali lagi, seperti yang diungkapkan pada bagian penjelasan sebelumnya tentang cerdas memilih metode penelitian dalam penelitian studi tokoh, bahwa kajian studi tokoh itu sumber utamanya adalah observasi partisipan dan wawancara. Nah, dokumennya cukup banyak, entah itu dari dokumen-dokumen sifatnya dari fotografi, video, film, memo, surat, dan sebagainya. Nah, bagaimana menyusun bagian-bagian ini? Mari kita lihat. Nah, untuk desain instrumen penelitian studi tokoh, ini bagian yang sangat strategis dan sangat diandalkan dalam penelitian ini adalah itu tentang bagaimana panduan wawancara. Karena ketika studi tokoh, apalagi bagi mereka tokoh yang sedang kita teliti dalam masih hidup, maka tentunya kita sangat mengandalkan wawancara. Bagaimana menyusun panduan wawancara itu menjadi penting. Kemudian ketika kita mengumpulkan dokumentasi yang terkait dengan tokoh, kita juga perlu ada panduannya. Bagaimana, apa, lalu bagian-bagian mana dari dokumen-dokumen yang terkait, yang relevan dengan studi tokoh kita. Tentunya banyak dokumen yang Anda pasti temukan. Kita akan memilah dan memilih dokumen yang terkait. Karenanya kita butuh panduan dokumentasinya seperti apa. Hal lain penting juga adalah tentang panduan observasi. Tentunya kita perlu melakukan observasi untuk meyakinkan data dan dokumen yang kita peroleh dalam studi tokoh. Apa yang perlu diobservasi, bagaimana melakukan observasi, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana menertibkan dan mendokumentasi hasil observasi kita. Butuh panduan yang sangat praktis dan terarah untuk itu, agar penelitian studi tokoh kita menemukan hasil yang memuaskan dan hasil yang kita peroleh. Nah, sebelum kita turun ke lapangan, ini ada beberapa bagian yang perlu kita siapkan. Pertama adalah siapkan daftar informan kunci. Ketika nanti akan memulai wawancara, kita perlu siapa yang akan kita wawancarai. Tentunya informan kunci itu menjadi penting, sebab dari dialah kita akan menerima informasi yang lebih banyak dan siapa lagi yang akan kita temui sehubungan dengan kebutuhan informasi tentang tokoh yang sedang kita teliti. Nah, jumlah informan atau materi wawancara berkembang saat di lapangan. Tentunya tetap fokus pada bagian tujuan penelitian kita. Rumusan masalah menjadi bagian panduan penting untuk mengurangi atau menambahkan materi atau jumlah informan ketika kita berada di lapangan. Siapkan panduan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu yang jauh lebih penting adalah siapkan alat perekam rekaman suara, kamera maupun catatan lapangan. Ini yang menjadi penting adanya. Nah, daftar informan kita sampaikan tadi bahwa kita pertama adalah menyiapkan daftar informan. Nah, informan itu buatlah daftar informan kunci yang dipastikan informan tersebut mengetahui informasi yang hendak kita harapkan. Nah, informan itu kalau studi tokoh, baik mereka yang masih hidup maupun yang meninggal, kita butuh siapa orang-orang keluarga terdekatnya, teman-teman yang seprofesi dan seorganisasinya siapa saja, teman sekolah atau mitra bisnis atau lainnya, atau bisa saja pihak-pihak yang selama ini kontrak dengan tokoh yang sedang kita teliti. Jadi buat daftar informan tokoh berikut dengan statusnya. Jika ada informasi tentang alamat, nomor kontak, itu menjadi penting untuk memulai, terutama untuk informan kunci.
Dari informan kuncilah kita akan memperoleh informasi siapa lagi yang akan kita lakukan wawancara. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi, kita bisa melakukan teknik snowballing misalnya. Kita cek ke tokoh informan kunci yang pertama, dari informan yang pertama kita cek lagi siapa yang lebih mengetahui informasi ini, siapa namanya, tinggal di mana, dan terus bergulir seperti bola salju. Informasi informal dan materinya akan bagai bola salju yang terus menggelinding, sehingga informasinya yang kita peroleh akan cukup banyak. Nah, panduan wawancara, observasi dan dokumentasi tentunya sekali lagi mengacu pada konstruk yang sudah kita dapatkan dari akhir kajian teoritik pada bagian kajian teoritik dan kerangka berpikir. Nah, konstruk itu memberikan informasi terutama studi tokoh contoh dalam proposal ini tentang profil identitas tokoh siapa saja, riwayat pendidikannya bagaimana, keaktifan organisasi sosial keagamannya bagaimana, lalu gagasan dan pemikiran tentang pendidikan Islamnya bagaimana. Nah, pastikan jika Anda menyusun instrumen wawancara, pastikan sekali lagi setiap butir pertanyaan pada panduan wawancara ini mengacu pada indikator atau rumusan masalah, agar betul-betul data yang kita peroleh dari wawancara betul-betul memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang kita teliti. Ini contoh instrumen wawancara yang sudah kita buat, yang sudah disiapkan oleh pengusul proposal jadi bagian dari lampiran proposal. Jadi di sana ada informasi penelitiannya apa, ada data informan, nama informan, kemudian ada kode informan yang nanti dibuat kodenya tersendiri, hari tanggal wawancara, waktu wawancara kapan, tempatnya di mana. Lalu identitas awal tokoh, nama lengkapnya siapa, tempat di mana, dan sebagainya. Informasi berikutnya, pendidikan formalnya seperti apa, bagaimana aktivitas sosial keagamaannya, hasil karyanya apa saja, pengaruh tokoh bagaimana, pemikiran tokoh, ini bagian-bagian. Pertanyaannya, informasi dan turunan pertanyaan ini diperoleh dari mana? Ya, betul. Ini diperoleh dari konstruk penelitian yang berhasil Anda buat dalam kajian teoritik. Dalam kajian teoritik, dalam konstruk itu Anda kemukakan bahwa ini berdasarkan kajian teoritik yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan biografi tokoh A misalnya adalah ini bagian memberi indikator. Nah, indikator-indikator itu yang menjadi panduan kita untuk melakukan, untuk membuat, untuk merumuskan pertanyaan dalam wawancara, menjadi panduan wawancara kita. Baik. Selanjutnya, demikian juga pada panduan observasi. Ketika Anda membuat observasi, mengaculah bahwa observasi yang akan Anda lakukan teruslah mengacu kepada rumusan masalah atau indikator yang sudah berhasil dirumuskan. Observasi tentang identitas dirinya, riwayat pendidikannya bagaimana aktivitas sosial keagamaannya, hasil karyanya diobservasi, dokumen itu bisa diyakini atau tidak, pengaruhnya bagaimana. Demikian juga pada teknik dokumentasi. Lakukan pengumpulan dokumentasi terhadap bagian-bagian identitas diri, riwayat pendidikan, aktivitas sosial, hasil karya, pengaruhnya bagaimana seorang tokoh. Jadi sekali lagi, seluruh instrumen penelitian dalam studi tokoh, baik itu wawancara, observasi, dokumentasi, dan dokumen-dokumen terkait, itu selalu mengacu kepada rumusan masalah yang sebagaimana tujuan penelitian kita. Agar apa? Data yang kita peroleh betul-betul relevan dan bermanfaat bagi jawaban atas pertanyaan penelitian pada studi tokoh. Sebab diyakini data yang akan terkumpul terhadap studi tokoh, terutama dari pendekatan biografi, akan banyak sekali terkumpul. Kita perlu memilah dan memilih. Tentunya polanya mengacu kepada rumusan masalah yang sedang kita akan cari solusi dan jawabannya. Nah, sekali lagi, mari kita cek kembali konsistensi antara rumusan masalah dan instrumen penelitian. Pertanyaannya, apakah instrumen penelitian saudara betul-betul menjabarkan dan menjabarkan rumusan masalah yang sudah Anda tetapkan dalam proposal ini? Itu yang dipastikan. Karena betapa banyak instrumen itu lain atau tidak searah
tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Kita butuh dalam usulan proposal adalah konsistensi. Konsistensi antara masalahnya apa, kajian teoritiknya, konsisten dengan metode, konsisten dengan alat pengumpulan data. Jika semuanya kita konsisten dengan usulan proposal kita, mudah-mudahan tidak akan mengalami kendala yang cukup serius. Mari kita lihat, ini rumusan masalahnya, dan ini panduan wawancaranya, atau panduan observasi, atau panduan dokumentasinya. Mari kita cermati, apakah keduanya konsisten? Apakah pertanyaan pada wawancara, pada pedoman observasi, pada pedoman dokumentasi merupakan penjabaran dari rumusan masalah? Ya, itu yang perlu dipastikan. Nah, perangkat-perangkat ini dalam pengumpulan data dipastikan. Ya, fotografi, video, dokumen memori, kemudian riwayat klinis, catatan tentang kalau dalam media sosial Facebook, Instagram, semuanya ditelusuri. Dokumen-dokumen itu yang terkait dengan tokoh perlu ditelusuri untuk membandingkan analisis kita terhadap studi tokoh yang sedang kita jalani, sedang kita geluti. Mudah-mudahan informasi ini, penyajian ini cukup bermanfaat bagi kita untuk meyakini kita bahwa tokoh yang sedang kita teliti insya Allah kita bisa peroleh hasil yang memuaskan. Kita akan jumpa kembali pada bagian yang lebih menarik tentang bagaimana pengolahan data penelitian. Setelah kita mendapatkan data penelitian, bagaimana mengolahnya? Insya Allah kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya tentang teknik pengolahan data penelitian untuk penelitian kualitatif dalam studi tokoh. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita semua dan keluarga kita dan bangsa kita yang tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.